Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selama sepekan kita telah beraktivitas. Pada hari Minggu ini, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita percaya dalam gumul dan juang kita, Tuhan memanggil kita untuk beribadah dan menyembah-Nya. Mari kita merendahkan hati kepada Kristus Raja kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, 2, dan kelima, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang mahal. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Sekawanan domba mampu mengenali suara siulan sang gembala. Begitu pula sang gembala yang baik mengetahui ketika satu domba yang hilang dan mencari hingga dapat. Tak dibiarkan dombanya kelaparan menghadapi teriknya matahari. Gembala baik itulah yang menuntun domba ke padang yang hijau. Gembalaku, sahabatku yang baik. Gembala yang baik memanggil domba, membaringkannya di padang hijau. Domba dituntun ke air tenang.
Domba terhilang karena terlalu asik dengan dunianya. Bisa juga karena ingin menjauhkan diri dari kawanannya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita memilih pergi meninggalkan kawanan, atau malah kita yang membuat domba itu pergi meninggalkan kawanan? Apapun alasannya, baiklah kita meredahkan diri untuk memohon ampun kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kami. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam doa pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah suasana yang semakin susah seperti ini, Engkau tetap berfirman kepada kami. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami, menghibur kami, membangun semangat kami, supaya kami tetap mempercayai Engkau sebagai gembala dan sahabat kami yang baik. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh menjadi bekal kekuatan yang baru. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkati hamba-Mu supaya dengan pertolongan Roh Kudus, Dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-30 sampai dengan 34. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan 34. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-53. 53 sampai dengan 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi,
ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah, memelihara dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini sangat menguatkan, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah gembala sekaligus sahabat yang baik bagi kehidupan kita, umatnya, gerejanya, tapi juga bagi kehidupan dunia pada umumnya. Di dalam kehidupan orang Israel kuno, seorang gembala itu adalah pekerjaan yang biasa. Jadi mereka tidak asing dengan orang yang disebut gembala. Mungkin berbeda dengan situasi Indonesia. Angon gitu ya, tukang angon, tetapi yang di angonnya itu biasanya memang bukan domba atau kambing ya, biasanya bebek. Ada yang angon kambing tapi ya ditinggal begitu saja. Kadang-kadang tetangga saya juga masih angon kambing itu ya, lalu setelah ditaruh di lahan yang banyak rumputnya, kemudian ditutup pintunya, dan orangnya itu atau bapak ibunya itu kadang-kadang suka pergi dulu. Nanti kalau sudah sekian jam datang lagi, lalu baru lihat-lihat. Pernah di angon itu di dekat rumah saya, di halaman depan rumah saya, karena di situ memang masih banyak rumput dan daun-daun apa itu ya, yang memang untuk makanan kambing katanya. Tapi beberapa saat saya tidak melihat ada bapak dan ibunya. Kemudian saya tanya, dari mana? Oh, saya pergi makan dulu. Lah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, udah biasa. Oh, tadi ada yang ngembek-ngembek, dia bilang ya, ada yang nangis-nangis tuh kelihatannya yang kecil kali. Lah, kemungkinan yang kecil terpelosok gitu ya, kata ibunya. Lalu kemudian sampai sore dibiarkan. Nah, ketika hari sudah petang, nah kambing-kambing itu dipanggil lalu digiring pulang. Nggak lama kemudian bapaknya balik lagi. Lalu tanya, Bu, maaf ya, saya masih mau cari anak kambing saya hilang satu. Lah, tadi saya bilang itu mungkin yang nangis aja, ibu bilang nggak apa-apa. Kurang satu ya Pak? Iya tuh. Ya coba dicari, ini udah gelap gimana? Mboten nopo-nopo, bawa senter katanya ya. Lalu dia mulai cari dengan bawa senter itu. Nah, senter sampai agak lama. Dipanggil nggak ada suaranya ya, dicari nggak kelihatan. Bapaknya itu ya sudah setengah lelah mungkin ya, tetapi dia terus mencari di semak-semak itu, di antara pohon-pohon pisang itu dia coba buka-buka. Akhirnya memang didapatkan anak kambing itu sedang tertidur, mungkin karena letih tetapi kakinya terluka. Lalu diambil dan digendong. Terus saya tanya, apa dipagut ular ya Pak? Boten, nek pagut ular niku biru, iki boten kok. Paling-paling ya kesandung tiba, iki si cilik gitu ya. Nah, karena masih kecil. Yang menarik adalah kemudian bapaknya itu mengambil anak kambing yang tidur, anak kambingnya kaget, lalu mulai bersuara lagi, lalu di pukul-pukul juga ya, nakal lah segala macam, makanya kamu harus nurut dan ini dan itu, lucu seperti berkata-kata kepada anaknya. Tapi tetap digendong. Dan gak lama kemudian dielus-elus, dah tidur lagi gitu ya, sambil digendong. Menarik sekali. Jadi memang konsep gembala itu selain memberinya kesempatan untuk bisa makan, minum, bertumbuh, mungkin juga beranak pinak, tapi juga menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi sahabat bagi apa yang digembalakannya. Dan itu memang jarang terjadi ketika di Israel kuno, karena para gembala itu upahan, bayaran, lalu mereka ya seenaknya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kasihan sekali ketika dia melihat sekian banyak orang datang kepada dirinya. Itu artinya orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang punya kuasa, bukan sembarang orang. Tetapi di sisi lain Yesus memandang umat Israel yang saat itu membutuhkan kehadirannya, dia memandang sebagai seorang gembala.
bahwa masyarakat ini membutuhkan banyak hal, entah itu makanan jasmani, atau itu makanan rohani, atau itu pencerahan, atau itu tuntunan, atau itu kesembuhan. Ayat 53 sampai 56 kita membaca bagaimana Tuhan Yesus juga datang lalu didatangi banyak orang padahal niatnya mau istirahat. Ya, mau istirahat setelah kerja memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus dan murid-muridnya mau istirahat. Tapi kemudian begitu mendarat dikatakan sudah banyak orang. Nah, ini yang menarik, ya. Sifat keilahian gembala dari Yesus itu dinyatakan. Ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, bukan rasa marah, rasa jengkel dan kecewa. Aku kimeh istirahat, kok orang ngerti yo, kesel kabeh. Mbok yo ben aku ki tidur sebentar gitu ya. Sama sekali Yesus tidak punya pikiran itu. Dan inilah sifat keilahian seorang gembala agung. Dia melihat orang banyak lalu belas kasihan yang terjadi. Akhirnya memang ketika Yesus turun lalu orang banyak mengerumuni dia, banyak orang sakit dibawa kepadanya. Yang menarik dikatakan asal menjamah jubah. Ya, jadi bukan jubah seperti beberapa minggu yang lalu seorang perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah jubahnya. Ini bagian kecil, cuma jumbainya saja. Ya, tetapi dengan yakin mereka akan mendapat kesembuhan. Jadi Yesus tahu orang-orang yang menanti dirinya itu adalah orang yang punya pengharapan, yang percaya, yang mengimani bahwa sosok Yesus ini punya kuasa. Dan kuasa itu bukan kuasa abal-abal, bukan kuasa dari dunia, bukan kuasa dari kematian, tetapi kuasa kehidupan yang memberi hidup dan yang menyembuhkan. Itu sebabnya banyak orang menjadi percaya, sekalipun banyak juga orang yang menolak kehadiran Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan 2 bagian ini, kita bisa belajar tentang sifat keilahian Yesus sebagai gembala dan sahabat. Yang pertama dikatakan sebagai gembala, yaitu ketika dia melihat orang lapar, maka dikatakan kamu harus kasih mereka makan. Ya, dicarikan makan, entah bagaimana caranya kamu harus bisa memberi mereka makan. Dan akhirnya Yesus menyatakan kuasa, banyak orang makan dan menjadi kenyang. Jadi ini gembala adalah menuntun, memberi makan kepada yang digembalakannya. Namun kita juga bisa melihat bagaimana belas kasih, ya, belas kasih Yesus itu terlihat ketika ada orang banyak bukan cuma butuh makan, tapi butuh pengajaran, butuh iman yang disegarkan, bahkan butuh kesembuhan. Ada banyak orang digotong datang pada Yesus dan mereka berharap dengan sungguh dapat kesembuhan. Lalu dinyatakan oleh firman Tuhan, akhirnya memang banyak orang yang menjadi sembuh. Ini yang menarik. Ya. Di tengah suasana pandemi seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya 2 hari lagi mudah-mudahan PPKM berakhir. Tapi kalau lihat situasi sampai dengan hari ini masih tinggi, saya tidak tahu bagaimana sikap pemerintah. Ya. Tetapi di tengah suasana seperti itulah kita mau belajar bagaimana kita tetap mengandalkan Yesus itu sebagai gembala dan sahabat yang baik. Gembala itu artinya apa? Artinya Yesus akan memberi makan, memberi rejeki, mencukupkan kebutuhan. Arti mencukupkan ini juga jangan diartikan berlebihan, ya, karena ini sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu dikatakan oksigen sangat kurang. Banyak orang meninggal karena kekurangan oksigen. Pagi ini. Jadi pagi ini tanggal 11 Bapak Ibu, saya rekam ini tanggal 11 ya. Nah, jam 4 tadi pagi anak-anak didik saya di Semarang, ketika saya masih pelayanan di Semarang, ketika itu saya membantu mengembangkan remaja. Jadi yang saya dampingi itu anak remaja. Dan sekarang mereka memang sudah menjadi orang tua. Tetapi hari ini 2 di antara mereka meninggal dalam waktu yang bersamaan karena memang terpapar COVID, tetapi juga karena dua-duanya kurang oksigen. Gak bisa didapatkan oksigen di Semarang.
Saya membaca WA sampai ikut menangis. Sudah cari sampai di luar Semarang dan tidak dapat. Katakan yang satu laki-laki, dia sampai jam 2 itu masih punya sisa oksigen. Tapi kemudian habis dan 4:30 tidak ada. Nggak ada oksigen. Nah, ini menyedihkan sekali. Suasana begitu kacau. Ya. Dan hari ini 18 Juli, ya saya berharap besok sudah bisa menjadi lebih baik. Tapi suasana seperti ini, masihkah kita percaya Yesus itu gembala yang baik? Ada banyak orang menangis bukan karena ditinggalkan kekasih-kekasih hati, tetapi karena nggak bisa makan juga. Perusahaannya ditutup, tokonya ditutup, rumah makan ditutup. Hah? Lalu apa yang mau dikerjakan? Harus makan, tapi nggak dapat upah, nggak dapat uang. Dari mana bisa makan? Saya sempat berpikir juga bagaimana dengan kuli harian yang ketika harus ditutup sekian puluh hari PPKM ini, bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan sungguh-sungguh berat dan menyedihkan. Tetapi disinilah mari kita belajar. Ketika ada orang datang kepada Yesus dengan harapan yang besar, dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan bahwa Yesus melihat mereka dengan penuh belas cinta kasih. Dan itu artinya ketika Yesus memandang mereka dengan cinta kasih, apa yang dilakukan? Beri mereka makan. Kamu jangan cuma ngomong, wah ini sudah gelap, sudah banyak orang kelaparan, suruh pulang. Tidak boleh. Beri mereka makan. Jadi artinya ketika ada orang kelaparan, maka Yesus akan bertindak. Yang kedua, kita bisa lihat, kalau kita percaya penggembalaan Yesus masih berlaku dalam hidup kita. Dia memberi makan karena nggak bisa. Di sini pun digambarkan bukan Yesus sendiri loh yang turun membagikan keranjang, tidak. Tetapi Yesus menyatakan kuasanya, apa yang ada pada kamu. Nah, ada anak kecil bisa berbagi. Ini ditunjukkan keterlibatan orang-orang di sana, orang-orang yang menaruh harap, orang-orang yang percaya atas kuasa Yesus dilibatkan. Dan itu artinya bahwa kalau kita tetap percaya, yang kedua kita pun harus terlibat dalam rangka mendapatkan rejeki dan membagi rejeki. Ya, tadi kembali masalah kurang oksigen. Jangan sampai ada orang yang sehat cuma karena ketakutan. Lalu nyimpen, waduh jangan-jangan nanti saya kena. Jangan berharap kena. Ya, jangan berharap kena. Kalau Anda punya ya berikan. Orang yang membutuhkan ini nyawa. Dah saya berharap, saya imani, saya amini, saya tidak kena, saya nggak keluar-keluar rumah. Saya jaga kesehatan yang Tuhan berikan ini. Nih saya pinjamkan tabung oksigen, saya berikan oksigen supaya ada nyawa diselamatkan. Itu baru kita terlibat, bukan kemudian nyimpen. Wah, oksigen aja disimpan, apalagi beras, apalagi mie kering, apalagi minyak goreng. Wah, nggak tahu apalagi yang disimpan oleh Bapak Ibu. Kita diminta untuk berbagi. Ada banyak orang yang bergantung hidupnya harian dan sekian hari mereka tidak kerja, hampir 20 hari. Lalu bagaimana mereka bisa makan? Berikanlah apa yang saudara punya. Seperti seorang anak kecil tadi. Ya punyanya gak banyak, cuma bekal dia. Tetapi di dalam kuasa Yesus, maka Yesus menyatakan kamu akan cukup bahkan berlebih. Inilah penggembalaan Yesus. Bahwa kita akan dicukupi bahkan berlebih, tetapi kelebihan itu harus dibagikan. Jadi yakinkan dalam diri saudara bahwa saudara itu tetap percaya Yesus gembala yang akan memelihara hidup saudara. Nah yang kedua dikatakan bukan cuma gembala yang sekedar kasih makan ditinggal. Gembala tetangga saya itu hilang dicari. Sudah ketemu digendong. Itulah sifat kebapaan, sifat persahabatan. Ya. Kalau dia memang jengkel, buang aja satu kecil gitu. Tetapi pemilik kambing ini mengatakan ini hartaku, ini kekayaanku. Karena itu sekalipun dia nakal, dia tetap kupeluk. Ya.
Seorang bapak lihat anaknya mungkin nakal ya dipukul, itu juga diomelin, tapi kemudian dipeluk. Inilah cinta kasih orang tua yang bersahabat kepada anaknya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah Mesias, tetapi dia tidak meninggikan diri untuk dirinya, tidak dimuliakan untuk kemuliaannya saja, melainkan dia juga ingin melibatkan banyak orang merasakan kuasa keilahian dan kemuliaan sorgawi. Nah, oleh karena itu dikatakan orang-orang yang sakit menjamah jubahnya. Dibiarkan oleh Yesus. Kalau Anda berdiri kemudian desek-desek gitu, lalu rambut Anda ketarik sedikit saja, langsung nengok, siapa ini? Rambut orang kan ditarik-tarik, ya. Kalau Anda berdiri di tengah kerumunan, memang sekarang nggak boleh berkerumun ya, tapi kemudian ada orang yang nyenggol dan narik sedikit baju Anda. Apalagi kalau sekarang, waduh, semprot gitu ya. Ya memang tidak boleh berkerumun sekarang. Tapi kita rasanya jengkel ketika ada orang yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Yesus bajunya ditarik kanan kiri dan oleh puluhan orang, depan belakang semua. Dia diam. Kenapa? Inilah persahabatan yang sedang dia bagikan. Kalau kamu percaya aku sahabatmu, aku mampu mengampuni dosamu dan menyembuhkanmu, lakukanlah. Ya memang tidak enak, tarik sana tarik sini, ya pada sakit. Tetapi kalau itu menjadi kesembuhan sesuai dengan imanmu, enggak apa-apa. Kamu sakit, aku juga merasakannya. Kamu letih, aku ikut merasakannya. Jadi ketika ditarik-tarik ya sakit, ya letih. Dan itu dinyatakan sebagai empati, sebagai simpati bahwa aku perhatian terhadap kamu yang sakit. Bukan cuma kamu yang merasakan sakit, aku pun merasakan sakit. Tapi kalau kamu percaya, kamu akan sembuh. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak sembuh dengan COVID sekarang ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Lalu ketika awal gejala, dia memang tidak tahu dan abai juga. Akhirnya ketika sudah parah, baru datang ke dokter dan ke rumah sakit. Lalu berdoa, apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Tetapi kita bisa melihat di sini, ada berapa banyak orang yang sakit dan berapa yang sembuh. Meskipun yang datang pada Yesus saat itu sangat banyak, masih jauh lebih banyak orang yang sakit. Dan mereka juga tidak sembuh. Jadi artinya dalam ikatan persahabatan dengan Yesus, Yesus mau menyatakan bahwa aku hadir bukan sekedar memberikan kesembuhan jasmani, tetapi aku hadir untuk menguatkan mereka yang terluka, untuk menguatkan atau menghibur mereka yang menangis, membantu, menopang orang-orang yang tidak mampu berdiri dengan kekuatan imannya. Kesembuhan adalah salah satu kuasa yang dinyatakan Yesus, tetapi bukan itu satu-satunya. Yesus punya banyak kuasa dan dia ingin menunjukkan bahwa orang yang tetap percaya atas penggembalaannya akan mempunyai hati yang diperbaharui, bisa memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Kalaupun dia disembuhkan dalam kerajaan surga, dia imani dan amini ini sebagai kesembuhan yang sempurna. Apa artinya kalau sembuh tetapi di dalam ini sudah ada bagian yang rusak? Kan mungkin seumur hidupnya yang dia lanjutkan juga akan tidak enak, ya, tidak nyaman. Nah, oleh karena itu mungkin Tuhan Allah berpikir daripada kamu tidak nyaman untuk waktu yang lama, ya sudah pulanglah. Ya. Inilah persahabatan yang indah juga. Karena Yesus menghendaki sahabat-sahabatnya itu hidup dalam kebahagiaan. Nah, oleh karena itu janganlah kita berputus harap. Ya sudah, kalau gitu kena COVID ben mati saja. Itu orang putus asa. Itu orang tidak beriman. Upaya harus tetap. Namun penyerahkan diri juga harus tetap. Jamah kuasanya supaya iman kita disegarkan, iman kita dibangkitkan, pengharapan kita dibangkitkan. Kalaupun ada yang tidak disembuhkan di sini, maka disembuhkan dalam kerajaan sorga, dalam kekekalan. Dan itu harus disambut dengan sukacita juga. Memang bagi keluarga itu akan terjadi perpisahan yang berat. Tetapi toh dengan diimani
kita akan mendapat penghiburan dari sahabat. Maka sahabat itu akan menguatkan keluarga-keluarga duka. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajak pada kita, biarlah kita tetap percaya Yesus itu gembala sekaligus sahabat yang baik, yang mengerti kebutuhan kita, bukan cuma sekedar makan, bukan sekedar sembuh, tetapi bagaimana ketika sakit berharap dan ketika tidak memungkinkan untuk sembuh tetap punya keyakinan akan menikmati kerajaan sorga yang mulia. Itu yang terpenting. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan dengan tetap menghargai nyawa yang Tuhan berikan, dengan menjaga kesehatan yang masih Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Protokol kesehatan harus tetap dipakai, masker harus tetap rajin dipakai, lalu jaga jarak, jangan kerumun-kerumun lho piye wong koncone mantu lho piye wong iki jak usah piye-piye. Ya, kita akan tetap menjalani sesuai dengan peraturan kesehatan, dan itu artinya kita menghargai nyawa yang Tuhan berikan. Serahkanlah hidup kita kepada Sang Gembala Agung. Dia akan memelihara, sebab dia juga sekaligus menjadi sahabat yang paling baik untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami kecewa ketika sanak famili kami tidak sembuh. Sementara bacaan firman Tuhan menyatakan banyak orang disembuhkan, tetapi kami diingatkan bahwa saat itu Yesus menyembuhkan di satu tempat. Sementara tempat lain ada banyak yang tidak sembuh. Oleh karena itu biarlah kami mengerti bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam menggembalakan dan mengasihi umat-Nya. Ajar kami tetap percaya Engkau gembala yang baik di dalam Putra-Mu Yesus dan sahabat-sahabat yang baik bagi kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, ajarkan kepada kami untuk kami melihat penggembalaan Putra-Mu Yesus dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Ajarkan kami merasakan kasih persahabatan yang tulus dan besar, supaya kami tetap punya semangat menikmati hari kehidupan walaupun sangat susah. Tetapi bersama dengan sahabat yang agung, kami akan dikuatkan langkah demi langkah. Bukalah hati kami untuk berbagi kehidupan dengan mereka yang sangat membutuhkan. Ada banyak orang menangis, ada banyak orang kelaparan, ada banyak orang tidak punya jalan keluar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menolong, menopang mereka sekalipun tubuh kami tidak hadir di sana. Tetapi berkat rezeki, doa, penghiburan dapat kami salurkan terus-menerus. Berkaryalah dalam kami supaya karya ini menjadi kemuliaan bagi kerajaan Allah, sebab ada banyak orang yang boleh tertolong oleh kuasa yang dinyatakan oleh Yesus melalui kami.
Saat ini kami mau berdoa bagi keluarga duka, hiburkan mereka. Supaya di tengah kehilangan mereka tahu orang yang mereka kasihi bersama dengan Tuhan dalam kesempurnaan. Dan Tuhan akan memelihara keluarga yang ditinggalkan untuk menjadi kuat menatap hari esok. Kami berdoa bagi mereka yang masih membutuhkan oksigen. Tuhan tolong supaya hati orang-orang yang menyimpan oksigen ini terbuka dan berbagi dengan mereka yang sangat membutuhkan. Kiranya tangan Tuhan yang berkarya untuk menolong hati orang-orang tertutup ini menjadi terbuka. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para medis yang sungguh mereka merasakan keletihan, kelelahan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan untuk menjalankan tugas hari-hari mereka. Merawat pasien yang terpapar COVID sedemikian banyak. Tuhan akan memampukan mereka bisa melakukan tugas dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga akan berkarya di tengah bangsa Indonesia ini. Jika Tuhan izinkan, biarlah virus COVID ini berlalu dari kehidupan bangsa Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kami percaya kuasa-Mu bisa. Namun jika Tuhan masih mengizinkan, tetap ada. Biarlah kami berhikmat di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Berkati para pemimpin bangsa di Indonesia dan di seluruh dunia, agar mereka juga melakukan tugasnya dengan mengandalkan Engkau sebagai gembala sekaligus sebagai sahabat. Dan dengan demikian kuasa-Mu akan dinyatakan di tengah bangsa Indonesia bahkan di seluruh dunia. Berkaryalah ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia dan umat di seluruh dunia merasakan kuasa, kasih penggembalaan dan kasih persahabatan yang Engkau nyatakan. Sisa kehidupan kami hari ini dan hari esok kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kami seturut dengan rencana Tuhan. Inilah doa syukur, doa syafaat dan doa pengharapan yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan didasari dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga aku mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari hingga detik ini. Kami sungguh bersyukur Bapa melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau di dalam memberikan persembahan terselip dosa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan kami. Haleluya, amin. Mari bersyukur
selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sukacita hatiku, aku domba Tuhanku, dan selalu ku diasuh oleh Yesus Gembalaku. Dia sayang padaku, dikenalnya namaku. Gembalaku, tongkatmu yang menjaga jalanku, dan terus ku ikuti kau ke tegalan rumput hijau di telaga yang tenang. Aku puas dan tentram. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami senantiasa mengarahkan hati kepadanya. hiduplah sebagai sahabat yang berbelas kasih terhadap sesama. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.